Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini insyaallah sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pekan lalu dalam rangka mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan, maka untuk kajian kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah yang mana sebenarnya baru sampai pembahasan syarat qashar, kita loncat dulu ke pembahasan fikih puasa. Semoga dengan begitu kita akan masuk bulan Ramadan dengan memiliki ilmu sehingga Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas daripada Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Baik kaum muslimin yang Allah muliakan, pembahasan kitab puasa. Qala al-musannif Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun fi thubuti syahri Ramadan. Pembahasan tentang bagaimana penetapan masuknya bulan Ramadan. Yajibu saumu Ramadan bi ahadi umurin khamsah. Dzikru lafzi Ramadan min ghairi idafati lafzi syahr ilaihi ghairu makruh 'ala sahih. Beliau menyebutkan di sini bahwasannya bulan Ramadan wajib seseorang berpuasa dengan salah satu dari 5 perkara. Dan kata-kata Ramadan tidak masalah disebutkan tanpa menyebutkan bulan Ramadan. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau mau menyebut Ramadan harus menggunakan kata syahru Ramadan atau bulan Ramadan. Tapi ini pendapat yang lemah, dan yang sahih adalah tidak masalah kita menyebut Ramadan. Ada lagunya kan ya? Ramadan tiba, Ramadan doang, nggak pakai syahrul Ramadan. Wa taqaddama fi arkanil Islam anna shauma lughatan al-imsak wa syar'an imsakun makhsusun an ala wajhin makhsus bi niyatin makhsusah. As-shaum secara bahasa bermakna artinya menahan secara mutlak, dan secara istilah menahan dari segala pembatal. Imsakun maksus, menahan dari segala pembatal, yakni syahwat perut dan syahwat di bawah perut, termasuk muntah dengan sengaja. Ala wajhin maksus, dengan cara tertentu, yakni maksudnya berpuasa itu fi nahari qabilin lissaum. Berpuasa dilakukan di siang hari yang mana siang hari tersebut menerima puasa alias sah melakukan puasa. Biniyatin maksusah, dengan niat yang khusus. Niat puasa dilihat menjadi 2 kategori. Kalau puasa wajib, maka wajib memenuhi 3 unsur, yaitu pertama at-tabyid, diniatkan sejak malam hari.
kemudian at-ta'yin ditentukan puasanya apa, dan at-takrar niat harus diniatkan setiap hari. Ini pendapat jumhur. Sedangkan Imam Malik mengatakan boleh berniat satu kali saja untuk seluruh bulan, untuk seluruh hari. Saya niat puasa 30 hari boleh. Ini menurut mazhab Maliki. Tapi menurut mazhab Syafi'i berniat itu setiap hari, diulang terus setiap hari, dan berniat puasa wajib dilakukan sejak malam hari. Maka kalau Hilmi habis tarawih ngantuk, kemudian masuk kamar lalu tidur, ternyata Hilmi bangunnya jam 5 subuh. Terus Hilmi terbangun, ya Allah udah jam 5. Apakah Hilmi sudah berniat puasa tadi malam? Belum. Terus pagi-pagi Hilmi belum sahur. Hilmi puasa apa enggak? Puasa Hilmi? Sah nggak puasa? Nggak sah. Kenapa tidak sah? Karena tadi malam Hilmi belum berniat. Terus kalau nggak sah, apakah Hilmi boleh makan-makan? Kata Ustaz Rizky nggak sah puasanya. Udahlah, makan sate aja kita pagi ini. Boleh nggak Hilmi? Nggak boleh. Tetap wajib menahan lapar dan haus sampai malam, sampai maghrib. Tapi tidak dihitung saat itu kamu sedang berpuasa Ramadan. Artinya kamu tetap wajib mengqadha'nya setelah Ramadan selesai, karena tidak berniat. Tapi kalau puasa sunnah boleh berniat sejak pagi hari, setelah subuh pun boleh. Kalau puasa sunnah. Wal ma'na annahu yajibu shaumu Ramadan ala man ijtama'at fihi syurutul wujub al-atiyah. Syarat puasa Ramadan itu terbagi menjadi dua, ada syarat sah dan ada syarat wajib. Pertama, beliau menyebutkan di sini syarat wajib, yaitu ada salah satu dari 5 perkara. Wa bi ziyadatil itsnain alladzaini lam yadhkuruhuma tasiru sab'ah. Dan pensyarah Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri menambahkan 2 lagi dari penjelasan, sehingga total syarat wajib ada 7. Tambahan dari musannif adalah yang pertama, ru'yatul alamat ad-dallah ala thubutihi fil biladil mu'tamadah kal qanadil al mu'allaqah bil manair wa sama'il madafi' wat tubul mimma yahsulu bihi i'tiqadun jazim. Dulu Bapak waktu masih kecil, Ramadan masuk, ada nggak tanda Pak di masjid-masjid? Apa? Dulu waktu kita kecil-kecil, pas zaman Pak Harto dulu lah kira-kira, itu kalau Ramadan masuk ada nggak tanda khusus setiap masjid itu? Jadi di setiap negara itu beda-beda. Kalau di Yaman, kata guru saya di Yaman, itu kalau besok Ramadan, masjid itu menaranya ada lampu di atas, itu lampunya nyala. Orang lihat, oh besok Ramadan. Kalau di Indonesia apa tandanya? Enggak, kalau yang melihat kan hilal. Enggak, ini di masjid-masjid itu biasanya dulu apa? Seingat saya beduk ya. Beduk nandain kalau besok Ramadan. Jadi orang-orang tuh tahu, oh besok Ramadan, nah gitu. Kalau di Turki itu meriam Pak, duar gitu. Jadi ketika pemerintah sudah mengetahui hilal masuk, nah dulu kan tidak ada apa, TV, nggak ada WhatsApp, ya. Nah, bagaimana cara pemerintah memberitahu masyarakat kalau besok sudah Ramadan? Dengan cara itu, dengan meriam atau kembang api, duar gitu. Nah, kalau sekarang kan sudah ada TV ya, orang tinggal nonton TV. Nah, dulu begitu. Jadi dengan tanda, orang Indonesia pakai beduk, kalau di Yaman itu lampunya nyala, oh tandanya berarti besok Ramadan.
atau nyala oh besoknya Syawal gitu. Jadi pertama syarat wajib puasa yaitu melihat tanda-tanda yang biasa muncul di tengah masyarakat, tergantung negaranya masing-masing. Kemudian yang kedua, ikhbaru adadit tawatur walau min kuffar biru'yatil hilal au thubutihi fi mahallin muttafiqin matla'uhu ma'a matla'i mahallihi. Ada kabar mutawatir meskipun dari orang kafir bahwasannya mereka mengatakan kalau sudah terlihat hilal. Jadi kalau ada NASA punya siapa tuh NASA, Pak? Atau kabar dari orang-orang kafir di Indonesia, orang-orang kafir mereka memantau hilal dan mereka katakan kami melihat hilal, dan ini kabar mutawatir, arti alias yang menyampaikan itu banyak orang, puluhan bahkan ratusan orang. Jadi meskipun dari orang kafir sekalipun, maka kabar mereka bisa diterima. Artinya besok sudah wajib puasa. Karena mutawatir ini bukan perkara islami tapi perkara insani. Atau telah terbit hilal di satu tempat dan di negara lain tidak terlihat. Tapi kalau matlaknya sama, maka juga yang tidak terlihat tadi wajib berpuasa. Yang kedelapan, ini tambahan dari Romli dan ada pendapat dari Ibnu Hajar, yaitu apa? Wujubuhu ala man arafa al-hilal bihisabihi aw tanjimihi wa kadza man i'taqada sidqahuma. Wa qala Ibnu Hajar la yajibu alaihima bal yajuzu lahuma faqat wa la yujzi'uhuma. Ini kata Imam Romli, kalau ada ahli hisab, ya berarti dari astronomi atau falak gitu ya, mengatakan Ramadan jatuh pada hari sekian, pada tanggal sekian, maka keputusan atau hasil hisab dari lembaga tersebut apakah bisa menjadi patokan untuk orang Indonesia berpuasa? Secara umum tidak. Tapi hanya berlaku untuk orang yang menghisap itu saja dan orang-orang yang percaya hasil hisapnya. Tapi untuk menentukan masuk puasa bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak bisa. Yang berhak menentukan Indonesia semuanya puasa adalah pemerintah. Jadi di sini kita bisa lihat Ramadan itu masuk, menentukan Ramadan ada dengan dua cara. Yang pertama thubutun am, yaitu penetapan untuk keseluruhan rakyat, dan ada thubutun khas, yaitu puasa berlaku untuk segelintir orang saja. Kalau pemerintah yang menentukan, sebagaimana kita ketahui sedang isbat, maka itu namanya thubutun am, berlaku untuk semua rakyat. Tapi kalau ada ormas tertentu pakai hisab, kemudian menentukan Ramadan sudah masuk pada tanggal sekian, maka yang melakukan hisab wajib puasa pada hari tersebut. Begitu pula orang-orang yang percaya dengan hasil hisabnya si ahli hisab tadi, wajib puasa. Tapi tidak berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Lah kalau Bapak nggak percaya, saya nggak percaya hasil hisabnya ormas ini, ya maka dia tidak wajib puasa. Ya, dia ikut putusan pemerintah saja. Tapi sekali lagi kita ketahui yang berhak menetapkan puasa bagi seluruh negeri itu adalah pemerintah. Naam. Ya, semoga harapannya tahun ini kita bareng ya. Jangan sampai puasanya ikut pemerintah, lebarannya ikut Muhammadiyah. Maka kata Ibnu Hajar boleh, wajib yang hisab itu puasa plus orang yang mempercayainya. Sedangkan Ibnu Hajar bilang enggak. Kata Romli wajib, kata Ibnu Hajar tidak. Ya, jadi kalau ada ahli hisab menentukan Ramadan jatuh tanggal sekian, maka enggak boleh dia puasa tanggal segitu. Karena tidak sesuai dengan perintah Nabi bahwasannya masuk Ramadan itu harus dengan ru'yah. Kemudian
Poin yang keempat, ahaduha bistikmali Sya'ban. Nah, tadi kan sudah 3 disebutkan tambahan dari musannif. Nah, yang poin pertama dari penjelasan, masuknya Ramadan wajib puasa ketika digenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Istikmalu Sya'ban 30 yauman hatta law ra'a hilal Sya'ban wahidun walam yathbut 'indal hakim thabata Ramadan fi haqqihi bistikmali Sya'ban 30 min ru'yatihi. Misal gini, jadi kalau masuk bulan Ramadan cukup 1 orang saja yang menyaksikan hilal, dan 1 orang itu adlu syahadah, yaitu muslim, laki-laki, merdeka, dan adil, cukup 1. Tapi kalau untuk menentukan masuk bulan lain selain Ramadan minimal 2. Nah, sekarang kasusnya gini, saya melihat hilal di tanggal 29 Rajab. Jadi malam ke-30 Rajab saya melihat hilal. Hilal. Berarti besok sudah masuk 1 Sya'ban. Tapi pemerintah bilang Sya'ban nggak kelihatan. Saya satu orang kemudian ngomong ke hakim. Kata hakim, kamu cuma sendiri, nggak bisa diterima persaksianmu karena harus minimal 2. Terus pemerintah bilang, hilal tidak terlihat, kata pemerintah. Berarti besok, kata pemerintah, masih tanggal 30 Rajab. Nah, saya melihat hilal sendirian. Maka besok buat saya apa? Buat saya sudah masuk 1 Sya'ban. Bagi orang Indonesia masih 30 Rajab. Nah, ini efeknya gimana? Efeknya nanti berarti saya memulai Sya'ban lebih dulu daripada pemerintah. Pemerintah masih 30 Rajab, saya sudah 1 Sya'ban. Nah, nanti ketika malam 30 pemerintah ru'yatul hilal. Tidak terlihat hilal. Berarti besok masih tanggal 30 Sya'ban. Saya gimana? Pemerintah melihat hilal tanggal malam 30, belum kelihatan. Berarti besok masih 30 Sya'ban, lusa baru puasa. Kan pemerintah Sya'bannya lebih lambat daripada saya. Berarti pemerintah kalau sudah 30 Sya'ban, saya berapa? Berarti saya ngapain besok? Berarti saya harus puasa besok. Karena nggak ada tanggal 31 Sya'ban, nggak ada. Berarti bagi saya, karena saya memulai Sya'ban duluan daripada pemerintah 1 hari, maka ketika besok pemerintah tanggal 30 Sya'ban, saya sudah hari itu sudah 30 Sya'ban, besok saya puasa. Karena bagi saya sudah masuk 1 Ramadan. Karena nggak ada bulan itu 31, nggak ada. Naam. Kemudian yang kedua, melihat hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Ada orang fasik, peminum khamr. Dia melihat hilal. Orang fasik kalau bersaksi di hadapan hakim, persaksiannya ditolak. Kemudian orang fasik ini datang ke saya. Ustaz Rizky, saya lihat hilal. Demi Allah, nggak bersumpah dia, demi Allah. Demi Allah saya melihat hilal. Maka saya tahu dia fasik, tapi dalam hati kecil saya mengatakan gak mungkin dia bohong. Dia benar insya Allah. Dia bersumpah demi Allah. Maka saya gara-gara mempercayai kata-kata orang fasik tadi yang bilang dia lihat hilal, maka besok saya wajib puasa. Kenapa? Karena mempercayai kabar dari orang fasik tadi kalau dia melihat hilal. Tapi ini berlaku untuk saya pribadi. Dan orang fasik tadi yang sudah jelas-jelas katanya melihat hilal. Yang ketiga, bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi'adli syahadah. Begitu pula orang yang tidak memenuhi adlu syahadah. Apa itu adlu syahadah? Muslim, laki-laki,
merdeka, dan adil. Apa itu adil? Orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Jadi gini, misalnya istri saya bilang, Abi, tadi Umi lihat hilal. Tadi Umi lihat hilal. Jadi istri saya malam ke-30 Sya'ban mencoba lihat ke langit. Terus katanya dia lihat hilal. Terus dia ngomong ke saya, Abi, tadi Umi lihat hilal. Terus saya buka TV. Cekrek. Kata pemerintah, besok baru 30 Sya'ban. Hilal nggak kelihatan. Tapi tadi istri saya ngomong, lihat hilal. Dan saya percaya perkataan istri saya. Terus yang puasa siapa? Yang puasa istri saya doang apa ikut saya? Dua-duanya. Istri saya wajib puasa karena dia bilang dia lihat hilal, dan saya mempercayai perkataan istri saya, maka saya pun wajib puasa besok. Jadi besok kita sekeluarga puasa. Yang lain, tetangga-tetangga belum. Hilmi masih minum es teh dia siang-siang. Saya puasa. Kenapa? Karena saya percayai perkataan istri saya. Dan istri saya itu perempuan, tidak memenuhi adlu syahadah. Ya, adlu syahadah tadi saya ulang. Apa itu adlu syahadah? Muslim, laki-laki, merdeka, dan adil. Bukan muslim yang fasik. Wal makna anna tsalits minal umuri allati yajibu shaumu Ramadan biwujudi wahidin minha thubutul hilal 'inda qadin bi ru'yati adli syahadati al-hilal ba'dal ghurub wa in kana hadidal basar. Jadi penetapan bulan suci Ramadan untuk seluruh negeri itu namanya thubutun 'am. Terpenuhi 3 syarat. Pertama, dilihat hilal oleh minimal 1 orang yang standarnya adlu syahadah, 1 orang saja. Kemudian yang kedua, dia datang ke hakim dan bilang, asyhadu bi anni ra'aitul hilal. Aku bersaksi wahai hakim, aku telah melihat hilal. Jadi pakai kata-kata asyhadu. Karena ini konteksnya adalah persaksian, jadi dia harus menggunakan lafaz asyhadu. Aku bersaksi kalau aku telah melihat hilal. Kemudian yang ketiga, hakim bilang, oke, kalau begitu saya percaya persaksianmu, aku hukumi persaksiannya benar, besok kita puasa. Maka dengan begitu seluruh orang Indonesia wajib puasa. Alhamdulillah di Indonesia sudah ada tim pencari hilal kan. Ya, kita mah tinggal nikmati saja. Maka kalau pemerintah bilang besok puasa, ya sudah, berarti itu sudah melalui tahapan yang mencukupi. Tapi bagi yang percaya dengan hisabnya Muhammadiyah kapan puasa Pak? 11 Maret. Nah, kalau Faik percaya dengan hasil hisab Muhammadiyah, maka Faik tanggal 11 harus puasa. Kalau saya pribadi, saya nunggu isbat pemerintah. Ya, jadi kalau pas malam ke-30 dilihat sama pemerintah belum ada hilal, kata pemerintah puasa masuk tanggal 12 Maret. Ya sudah, saya ikut puasa 12 Maret. Tapi karena Faik percaya hasil hisabnya Muhammadiyah, Faik puasanya tanggal 11. Berarti Faik puasa lebih dulu. Apa? Kalau netral, mana ada netral di sini? Bang pilpres kamu? Gak puasa, netral gak puasa. Pilihannya ya itu, ikut pemerintah atau percaya hasil hisab dari Muhammadiyah misalnya. Iya, nggak ada netral di sini. Enak aja kamu netral. Netral. Oh, netral tat. Berarti saya puasa tanggal 13. Enak aja kamu.
Gitu ya. Jadi ya ini perkara memang dalam mazhab Syafi'i itu paling longgar terkait hisab. Ya. Jadi yang percaya silahkan, yang tidak silahkan. Tapi jangan memaksakan hasil hisab untuk berlaku untuk seluruh berlaku untuk seluruh muslimin Indonesia, tidak bisa. Karena yang berhak untuk menentukan masuknya Ramadan bagi seluruh negeri itu pemerintah dan dengan ru'yatul hilal. Ini pendapat 4 madhab dan bukan kata Rizky Pradana, bukan. Tapi kata 4 madhab. Oke. Kemudian yang keempat, masuk wajibnya berpuasa adalah bi ikhbari adli riwayah mautsuqun bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la aw ghairi mautsuqin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Al ma'na anna ar-rabi' min al umuri allati yajibu shaumu ramadan bi wujudi wahidin minha, bahwasanya perkara keempat yang harus ada, yang wajib puasa Ramadan jika terpenuhi salah satunya adalah ikhbaru man lam yu'had alaihi kadhibun, berita dari orang yang memang terpercaya, yang bukan terbiasa berdusta, annahu ra'al hilal, bahwasanya dia melihat hilal. Ya kayak misalnya Hilmi lah. Hilmi ini saya yakin beliau ini nggak pernah berbohong, jujur. Atau dari Ustadz Masna, WA, Tat, aku lihat hilal. Ustadz Masna yang ngomong, saya buka TV, cekrek, besok belum hilal, besok belum Ramadan. Tapi Ustadz Masna bilang, Tat, aku lihat hilal di Purworejo misalnya. Nah, saya Ustadz Masna nggak mungkin bohong. Tapi pemerintah bilang belum masuk hilal. Nah, saya lebih percaya Ustadz Masna. Ya, saya puasa besok. Ustadz Masna puasa, saya pun puasa. Saya bilang ke istri saya, Umi, kata Ustadz Masna, hilal terlihat di sana. Iya toh, iya. Ya udah berarti puasa juga. Berarti saya, istri dan Ustadz Masna puasa. Tapi pemerintah bilang belum lihat hilal, ya sudah, maka ini namanya subutun khas. Hanya berlaku untuk segelintir orang saja, tapi tidak berlaku untuk seluruh negeri. Atau hilal tsabata fi ma yuwafiqu matla' mahallihi, atau ya hilal sudah terbit di Indonesia tapi di Brunei belum. Hilal kelihatan di Kalimantan, di Brunei belum. Maka orang Brunei bisa ngikut hilal orang Kalimantan. Maka juga wajib puasa esok hari. Bisyart alla ya'taqida khata'uhu, dengan syarat ya dia tidak meyakini kalau sanya orang ini salah atau berdusta. Wa ikhbarun man uhida alaihi kadhibun indal mukhbir bidzalika in i'taqada sidquhu wa in kana fasiqan aw sabiyan. Dan begitu juga dia mendapatkan kabar hilal telah terlihat dari orang yang biasa berbohong, tapi saat dia mendengar orang tadi, ini nggak mungkin bohong orang ini, saya percaya orang tadi meskipun dia biasa berbohong, tapi ketika menyampaikan hilal masuk, dalam hati kecil saya kayaknya nggak mungkin kalau untuk ini dia bohong. Nah, maka tetap juga saya wajib puasa esok hari. Yang kelima, ini perkara khusus, yaitu bidhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad fi man ishtabaha alaihi dzalik. Al ma'na annal khamis minal umuri allati yajibu shaumu Ramadan biwujudi wahidin minha dhannu dukhulihi bil ijtihad fi haqqi man ishtabaha alaihi Ramadan bi ghairihi li nahwi habsin. Bagaimana orang yang berada di penjara Abu Ghuraib atau di penjara apa itu yang di Amerika itu, penjara bawah tanah. Ada umat Islam yang dipenjara sama Israel misalnya di bawah tanah, atau di penjara Abu Ghuraib di bawah tanah yang mana tidak kelihatan cahaya sama sekali. Mereka muslim. Pertanyaannya, gimana caranya mereka tahu kalau Ramadan sudah masuk? Nah, ini pertanyaan. Gimana caranya? Gimana caranya? Lihat hilal nggak kelihatan? Searching nggak punya HP? TV nggak ada, sipir penjara kafir semua, sipir penjara kafir semua, dia nggak punya akses
untuk mengetahui apakah hilal sudah masuk. Kayak gini gimana caranya dia puasa? Apakah dia nggak wajib puasa? Orang kayak gini wajib puasa nggak? Wajib nggak puasa? Tetap wajib. Nggak gugur puasa baginya. Tetap wajib sholat nggak? Tetap wajib. Nggak gugur kewajiban sholat buat dia. Begitu pula puasa, nggak gugur kewajiban puasa. Tapi dia biar tahu bagaimana masuknya Ramadan itu dengan cara apa? Berkiraan, ijtihad. Dia kemarin saya masuk penjara sini bulan apa ya? Dikira-kira begitu. Oh, kalau nggak salah saya masuk penjara 5 bulan lalu. Itu 5 bulan lalu tuh bulan misalnya bulan apa 5 bulan lalu tuh Zulqa'dah misalnya. Ya. Kemarin saya masuk penjara bulan Zulqa'dah tanggal sekian. Kira-kira dia nggak punya kemampuan sama sekali. Wong gelap, nggak ada cahaya, tertutup, nggak punya WhatsApp, nggak punya HP, dan nggak ada yang ngasih tahu kalau Ramadan sudah masuk. Tapi dia wajib puasa. Gimana caranya? Ya dia berijtihad semampunya. Oh iya, berarti ini 2 hari lagi puasa nih. 2 hari lagi puasa. Zonnya dia berijtihad. Nah, sekarang hasilnya bagaimana? Kalau ternyata perkiraan dia benar, besok puasa. Wah, perkiraan dia benar, ternyata memang besok itu Ramadan dan dia puasa full 30 hari, maka selesai sudah masalah. Berarti dia puasanya terhitung adaan. Puasa pada waktunya. Dan kalau ternyata dia berijtihad, lalu dia puasa, ternyata puasa yang dia kerjakan adalah sesudah Ramadan. Jadi dia kira besok Ramadan nih, besok Ramadan. Padahal besok sudah masuk 1 Syawal. Dia ngiranya besok baru 1 Ramadan. Berarti dia nanti puasa 30 hari di bulan Syawal. Berarti puasanya terhitung apa? Qadha atau ada? Qadha. Puasanya terhitung qadha. Dosa nggak dia? Nggak dosa, karena dia berusaha berijtihad dan dia tidak punya akses untuk melihat hilal atau mengetahui kabar telah masuk 1 Ramadan. Lah kalau ternyata dia puasa, wah dia bilang besok nih kayaknya besok Ramadan nih, besok Ramadan. Ternyata besok belum Ramadan, besok masih 1 Sya'ban. Tapi dia kiranya sudah 1 Ramadan, puasa dia 30 hari. Alhamdulillah, besok raya. Padahal orang besok baru masuk 1 Ramadan. Ternyata dia puasa di bulan Sya'ban 30 hari lagi. Berarti itu puasa apa? Puasa sunnah. Hitungnya masuk puasa sunnah, bukan Ramadan. Terus piye tat? Ramadannya gimana? Sah enggak disebut Ramadan? Enggak sah. Dihitung puasa sunnah. Terus gimana Ramadannya? Ya puasa lagi. Berarti dia puasa 2 bulan. Kalau nggak tahu juga berarti ya sudah. Idan tidak terpenuhi tabayyana khata'uhu. Kalau dia puasa, dia nggak tahu ternyata memang itu faktanya dia puasa di bulan Sya'ban. Sampai tahun depan dia tidak terbukti, tidak diketahui kalau ternyata salah, ya berarti terhitung sah puasanya. Naam, alhamdulillah. Ya ada loh mas, saudara-saudara kita yang begitu di penjara di bawah tanah dan telanjang, ya oleh tentara Amerika itu telanjang dan mereka harus sholat. Dan sudah saya sampaikan kemarin kan, kalau dia sholat dalam keadaan telanjang boleh tidak? Boleh. Karena tidak punya pakaian sama sekali. Ya. Sipir penjara melarang mereka untuk pakai baju, alias sama-sama betul-betul tidak pakai baju blas. Bahkan tidak boleh berwudu. Tapi mereka tetap wajib sholat. Lihat ya betapa pentingnya sholat. Ya apa tidak? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan syarat sah puasa. Apa arti syarat sah puasa? Yang mana kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka orang tadi puasanya tidak sah. Sebagaimana sholat ada syarat sah,
dan ada syarat wajib. Syarat sah ada berapa kata beliau di sini? Syarat sah ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat adalah mengetahui bahwasannya puasa di waktu tersebut memang dibolehkan atau sah. Pertama, syarat orang wajib berpuasa, syarat sah orang puasa adalah Islam. Maka orang kafir kalau mau ikut puasa sama kita, monggo silahkan. Ya, kamu punya tetangga non muslim tidak? Punya tetangga non muslim tidak? Banyak. Nah, kalau tetanggamu mau ikutan puasa boleh tidak? Faik, puasa ya? Ikutan dong. Masya Allah. Monggo. Yuk kita sahur bareng. Sahur, kamu sahur, dia sahur. Dia ikutan puasa. Boleh nggak Faik? Boleh nggak teman kamu yang non muslim itu ikut puasa sama kamu? Boleh tidak? Boleh. Apa masalahnya? Boleh. Dapat pahala enggak? Enggak. Sah enggak? Enggak juga. Tapi paling tidak dia mengetahui bagaimana rasanya puasa. Begitu juga orang non muslim yang sakit, operasi, kan disuruh dokter ngapain? Puasa. Dan kata dokter itu obat diabetes yang paling baik adalah puasa. Jadi kalau ada orang non muslim, orang kafir, diabetes, terus kata dokter, Pak, obat paling bagus itu puasa. Oh iya toh, puasa dia non muslim tadi, puasa. Tapi niatnya apa puasanya? Untuk pengobatan. Dan puasanya secara ibadah tidak sah. Yang kedua, berakal. Maka orang gila tidak sah puasanya. Hadza wadih. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Maka perempuan yang haid dan nifas kalau puasanya tidak sah, bahkan dia terkena dosa. Kenapa terkena dosa? Litalabbus bil ibadah al-fasidah, karena dia tahu kalau dia berpuasa tidak sah, tapi dia nekat berpuasa. Artinya dia tahu ibadah ini tidak sah, terus dia sengaja mengerjakannya. Sama kayak kemarin kan, kamu misalnya sekarang kamu berhadas, habis kentut atau habis kencing tadi, dan kamu harus wudhu lagi kalau mau sholat isya. Ternyata kamu sengaja enggak wudhu, males wudhu. Sholat kamu dapat pahala tidak? Dapat dosa. Kenapa? Udah tahu enggak sah sholatmu. Kalau kamu kerjakan enggak sah, tapi tetap nekat mengerjakan, itu namanya at-talabbus bil ibadatil fasidah. Yang keempat, mengetahui bahwasannya kalau hari itu sah untuk berpuasa. Artinya ada beberapa waktu, beberapa hari yang tidak sah untuk puasa. Ada sekitar 5, 6. Pertama 5 ini adalah 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Ini haram untuk berpuasa. Meskipun kamu nazar, aku bernazar puasa pada hari tasyrik, dosa, tidak sah. Kemudian yang ke-6, puasa pada hari syak. Hari syak itu apa? Malam ke-30 itu orang tidak melihat hilal. Tidak ada pemerintah mengatakan besok puasa, tapi orang bilang, orang desas-desus, besok tadi aku lihat hilal gitu. Mana sih? Mana buktinya? Jadi belum ada bukti valid kalau hilal terlihat, tapi cuman desas-desus saja. Itu namanya hari syak. Maka besok kita tidak boleh berpuasa pada hari syak dan berdosa. Kemudian yang berikutnya, yang ke-7, yaitu berpuasa setelah melewati setengah bulan Sya'ban. Sekarang tanggal berapa Sya'ban sekarang? Sekarang berapa Sya'ban? Anggaplah sekarang tanggal 3 Sya'ban misalnya. Nah, nanti tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban tidak boleh puasa lagi.
Kecuali kalau saya mau puasanya dari pertengahan, dari bagian pertama bulan Sya'ban. Jadi kalau saya puasa tanggal 14 Sya'ban, saya teruskan sampai akhir Sya'ban boleh. Tapi kalau saya puasa Sya'bannya dari pertengahan kedua sengaja, maka tidak boleh. Jadi saya puasa tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai 30 Sya'ban boleh. Boleh. Kenapa? Karena saya memulai puasa dari pertengahan pertama bulan Sya'ban. Tapi kalau kamu puasa sunnahnya sengaja di tanggal 17 Sya'ban, artinya sudah masuk pertengahan kedua, maka itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada wirid. Ada wirid puasa Senin Kemis, atau punya nazar. Kalau saya keterima UGM, maka saya akan puasa 3 hari. Ternyata pengumuman UGM yaitu tanggal 17 Sya'ban, maka kamu wajib puasa di 3 hari tersisa, 3 hari berikutnya. Jadi puasa nazar. Atau bukan boleh lagi, wajib puasa kalau masih punya utang. Utang saya masih sisa 10 hari. Wah, ngapain 10 hari ente minggu lalu? Sakit 10 hari. Maka dia wajib puasa sisanya. Meskipun baru mulai puasa tanggal 17 Sya'ban, maka dia puasa sampai tanggal 27 atau 28 Sya'ban. Naam. Berarti kalau mau puasa sekarang boleh nggak? Puasa sekarang? Bukan sekarang malam dong, nggak mungkin. Besok kamu puasa boleh tidak? Puasa boleh, karena masih masuk pertengahan, masih masuk bagian pertama bulan Sya'ban. Tapi kalau kamu memulai puasa sejak tanggal 17 atau 16 sengaja tanpa ada alasan apapun, itu yang diharamkan. Baik, cukup sekian dulu. Nggih, Pak. Ya, itu tadi sudah saya sampaikan, Pak. Yaitu ini pendapatnya Imam Malik. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh seperti itu. Harus setiap hari sejak malam niat. Pertanyaannya, kapan itu malam? Kapan mulai malam? Maghrib. Artinya ketika kita berbuka puasa, terus niat, aku niat puasa esok hari, sudah sah. Nah, tapi kalaupun mau mengambil pendapat Imam Malik, supaya, karena kita mungkin orangnya sering lupa gitu ya, maka dia berniat, saya niat puasa untuk 30 hari ke depan, maka ini juga diperbolehkan sebagai bentuk ihtiyatan, kehati-hatian kalau kita takutnya lupa berniat. Makanya saya suka itu kalau imam taraweh habis witir doa kan, habis doa baca niat. Ini bagus ini. Tujuannya biar masyarakat yang ikut sholat taraweh sudah langsung berniat pasca sholat taraweh. Karena kan orang mungkinnya lupa kan. Kayak tadi contohnya Hilmi, habis taraweh tidur, tahu-tahu bangun jam 5, belum niat. Maka kalau bisa imam yang jadi imam taraweh, habis doa tutup dengan nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maka semua jamaah sudah berniat. Besok ketiduran pun nggak apa-apa, sah puasanya. Gitu kan, Pak? Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kita lanjutkan insyaallah pembahasannya pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini datang, Pak.